setelah saya sudah sampaikan pesan wasiat iman dan takwa kepada Allah dan Rasulullah, perkenankan saya sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, yaitu menyampaikan khutbah yang berjudul bahayanya sifat dengki atau sifat hasad. Jadi mohon maaf, memang terus terang ada tadi jamaah yang menyarankan untuk saya menyampaikan tentang masalah kurban, tapi ya saya juga lupa. Jadi memang sejak kemarin saya sudah berniat untuk menyampaikan tentang masalah bahayanya sifat hasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim, la tahasadu wala tabagadu wala tuqota'u wala tadabaru walakin kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah engkau saling hasad. Sebenarnya ini kalau bahasa hasad luas pemahamannya. Ya. Janganlah engkau saling sibuk untuk bergibah, membicarakan kejelekan atau sibuk untuk mau mencari aib kesalahan orang lain. Dan janganlah engkau saling memutuskan hubungan ukhuwah. Dan janganlah engkau saling belakang membelakangi. Akan tetapi jadilah engkau sebagai hamba Allah yang bersaudara. Nah, memang sebenarnya di sini intinya kita hamba Allah adalah dipersaudarakan dengan tali ikatan akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ahwaikum. Orang mukmin bersaudara. Ajaran anjuran Allah memperbaiki ukhuwah, bukan malah merusak. Bukan malah memfitnah satu sama lain, bukan malah saling mengadu domba di antara sesama umat Islam sehingga timbul kebencian. Tidak ada ajarannya Allah dan Rasul begitu. Oke. Hasad yang paling pertama muncul adalah sifat yang dimiliki oleh iblis. Sewaktu Nabi Adam diciptakan, akhirnya iblis itu merasa hasad, dengki, iri, bahkan juga muncul sifat sombongnya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Konon di dalam sejarah iblis itu adalah seorang hamba Allah yang ahli taat.
mulai dari sejak langit tingkat pertama sampai langit tingkat ketujuh, beliau itu ahli ibadah, sampai sangat dihormati oleh seluruh para malaikat. Ya. Tapi karena sifat dengkinya, hasadnya kepada Nabi Adam, muncul juga sifat bangga dan sombongnya, ujubnya. Akhirnya dia dikutuk, dilaknat oleh Allah dunia akhirat. Jadi jamaah sekalian, kita sebagai umat Islam harus jangan hanya sibuk belajar ilmu fikih, jangan hanya sibuk belajar ilmu syariat. Oke, itu wajib. Jangan sibuk untuk mempelajari ilmu dakwah, ilmu Al-Quran, hafal hadis, hafal Al-Quran, hafiz kalau perlu 30 juz. Apalagi sekarang banyak berkembang sekolah-sekolah hafiz. Tapi mari juga kita perlu mempelajari seluk-beluk siapa itu sebenarnya iblis. Seluk-beluk sifatnya iblis apa yang menyebabkan dia dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Kenapa? Supaya kita tidak termasuk bahagian daripada anak cucu turunannya iblis. Maksudnya kita mewarisi sifat busuknya iblis. Ini yang perlu. Iblis ketika disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, sujud dalam pengertian bukan menghamba kepada Nabi Adam. Allah sendiri yang memerintahkan loh. Tapi di sini perintah Allah dalam artian wahai iblis, hormati Adam. Sesungguhnya dia lebih mulia dari engkau. Iblis berkata, oh, dia anak baru muncul, dia anak baru lahir, dia anak baru yang diciptakan. Kenapa saya mau tunduk menghormat kepadanya? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Aba wastakbara, dia enggan lan sombong, wa kana minal kafirin. Maka dia dikatakan oleh Allah orang yang kafir. Hasad yang terjadi di dunia yang pertama sehingga terjadinya pembunuhan, hasad yang dimiliki oleh anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Habil mendapatkan istri yang cantik dan Qabil dengki, tidak mau, bahkan tidak mau disaingi. Muncul sifat dengkinya Qabil, akhirnya dibunuhlah saudaranya sendiri, Habil. Ini bahayanya sifat hasad, saudara sekalian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kulul hasana kama ta'kulun narul khotaba. Hadis riwayat Abu Daud. Hati-hatilah engkau, jauhilah engkau dari sifat hasad dan dengki,
Karena sifat itu bisa memakan, merusak amal-amal kebaikan kita. Sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Jadi ini saudara sekalian, kasihan kita capek beramal, apalagi sekarang orang naik haji ke tanah suci Mekah, ya habis uangnya berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh juta, umroh, bersedekah, baca Quran dan semua jenis kebaikan, tapi karena ada penyakit hasad itu di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka merugilah seluruh amal kita akan diberikan kepada orang yang kita hasadi. Nah, di antara analisis apa-apa itu diklarifikasikan bahagian dari sifat hasad. Kadang orang yang punya hasad, hati hasad, bersifat hasad, dia selalu segala sesuatu kebaikan saudaranya, sebaik-baik apapun yang dilakukan oleh saudaranya, yang dia lihat semua tidak baik. Ini halus, tidak nampak. Sehingga orang yang mempunyai sifat hasad itu